Beberapa literatur menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berjalan lamban dan statis di era ini. Hal ini dikarenakan faktor karakteristik suku Turki yang mengedepankan pada perkembangan militer dan bangunan fisik. Ayo pasukanku, bangunlah benteng pertahanan yang dapat memperkuat daulah kita. Kita akan menjadi komoditas yang sangat besar sepanjang abad ini. Hei kalian, jangan lengah untuk berlatih kemiliteran. Mau jadi apa kekuasaan kita jika kita lemah? Namun, beberapa periode, sebagian peninggalan ilmu pengetahuan juga tercatat dan memberikan kontribusi yang besar pada peradaban Islam. Pada masa ini, sistem pendidikan berbentuk madrasah cukup berkembang. Madrasah pertama yang dibangun daulah ini adalah di masa Sultan Orkan. Sungguh indah madrasahku ini. Semoga tidak ada orang yang mengacau sistem yang telah kutetapkan. Madrasah yang berkembang kala itu banyak diwarnai kegiatan-kegiatan sufi yang kemudian berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan riyadhah atau jalan untuk mencapai Tuhan dengan bimbingan guru sufi. Ayo murid-muridku, sesungguhnya mendekatkan diri kepada Tuhan adalah jalan yang lebih indah. Sesungguhnya perbuatan kita ini tidak sia-sia untuk mengembangkan daulah dan diri kita. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lebih berfokus pada pendidikan ilmu-ilmu agama. Sistem madrasah yang lebih modern dengan sistem yang terorganisir dan kurikulum yang tertata rapi merupakan usaha reformasi pendidikan oleh Sultan Mahmud II. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada ruginya jika aku mau menata sistem pendidikan untuk generasi-generasi ke depannya. Walau aku sedikit lelah, aku sangat suka dengan ilmu. Apalagi mengatur sistem yang akan dianut. Pada masa ini, mulai diwajibkan kehadiran siswa di kelas. Pembagian siswa ke dalam sistem kelas, dibukanya sekolah bagi anak-anak yatim, dan pengawasan kualitas guru. Administrasi sekolah dikelola langsung oleh Syekh Al-Islam. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur bisa menjadi kepala administrasi di sekolah ini. Aku harap orang yang menggantikan dan dapat mengelola lembaga ini nanti bakal menjadi lebih lagi daripada aku. Pada masa selanjutnya, pembaharuan tersebut membentuk sistem tanzimat atau reorganisasi kerajaan. Wilayah pendidikan dasar juga mengalami perubahan dan perbaikan. Sekolah-sekolah ditata ulang dan guru pengajarnya harus sudah melewati seleksi. Sesungguhnya, seiring berkembangnya zaman, pengajar harus memiliki pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, saya di sini akan menyeleksi kalian yang akan mengajar di madrasah ini. Aku akan membuat struktur kementerian di sekolahku ini dan akan merekrut beberapa orang yang akan memantau apakah kebijakan yang diterapkan di sekolah ini dijalankan atau tidak. Sultan juga mendirikan Kementerian Sekolah Umum yang bertugas menerapkan kebijakan di sekolah dan mengawasi penerapannya. Sekolah dasar atau Sibyan Mektepleri merupakan pendidikan dasar bagi seluruh anak-anak di wilayah Daulah Utsmani. Di era pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, sekolah dasar ini berkembang pesat. Setidaknya terdapat 355 sekolah dasar negeri dan 7 sekolah dasar swasta di wilayah Istanbul saja. Di wilayah Bursa terdapat 56 sekolah dasar negeri dan 1.406 sekolah swasta. Perkembangan pendidikan juga dilanjutkan pada masa Sultan Mahmud II yang mendirikan beberapa madrasah khusus. Madrasah yang didirikan antara lain Madrasah Mekteb Ma'arif atau Sekolah Pengetahuan Umum, Mekteb Ulum Udebi atau Sekolah Sastra, Sekolah Militer, Sekolah Teknik, Sekolah Kedokteran, dan Sekolah Pemudahan.
Kedua sekolah terakhir tergabung dalam Darul Ulum wal Hikam di Mekteb Tabih Sabar. Pada masa Sultan Abdul Hamid, didirikan pula berbagai perguruan tinggi seperti Sekolah Hukum Tinggi, Sekolah Tinggi Keuangan, Sekolah Tinggi Kesenian, Sekolah Tinggi Dagang, Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Kedokteran Hewan, Sekolah Tinggi Polisi, dan Universitas Istanbul. Selain itu, pada 1773, Sultan Mustafa III mendirikan Istanbul Technical University di Istanbul. Aku yakin universitas yang kubangun ini akan menciptakan generasi-generasi yang gemilang untuk Turki yang kucintai. Salah satu ilmuwan yang terkenal di era Daulah Turki Utsmani adalah Ali Kuzgu pada tahun 1403 sampai 1474. Apa baiknya dipisahkan saja ilmu matematika, filsafat, dan astronomi ini. Karena menurutku, matematika ini adalah ilmu murni, sedangkan ilmu filsafat dan astronomi bisa berkembang seiring penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ia juga memisahkan ilmu astronomi dari filsafat dan juga matematika karena menurutnya ilmu astronomi merupakan murni ilmu empiris dan matematika merupakan murni sains. Selain itu, terdapat pula karya penerjemahan di bidang astronomi oleh Ibrahim Effendi Al-Zighet-Farid Tezkiraci yang menerjemahkan buku astronomi Prancis dan berbicara tentang heliocentris Copernicus. Karena kejeniusan diriku, aku akan dikenang oleh banyak orang berkat karyaku ini. Perkembangan ilmu astronomi juga didukung dengan pembangunan Observatorium Istanbul Taki Aldin. Namun, sangat disayangkan karena observatorium ini hancur pada 1580 ketika Mongol menyerang Daulah Utsmani. Sumbangsi pengetahuan lainnya adalah peta Piri Reis yang ditemukan pada tahun 1929 di Istana Topkapi, Istanbul, Turki, yang saat ini telah diubah menjadi museum. Peta tersebut diperkirakan telah diambil pada tahun 1513 oleh Piri Reis, seorang laksamana terkenal dari armada Turki. Peta Piri Reis disinyalir sebagai salah satu peta dunia paling awal yang menggambarkan lokasi benua Amerika. Di bidang kedokteran dan ilmu benda, terdapat juga Sarifuddin Sabul Koklu. Ia adalah penulis buku Serahiyul Hani atau Bedah Imperial dan merupakan orang pertama yang menulis gambar bedah dalam bentuk gambar. Serahiyul Hani atau Bedah Imperial adalah gambar bedah pertama dan sekaligus terakhir dalam ensiklopedi dunia kedokteran Islam pada abad pertengahan. Aku akan menulis kitab ini dari kitab yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dijamin kebenarannya dan sudah digunakan oleh beberapa ilmuwan. Dan aku juga akan mengembangkan sedikit dari kitab Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Meskipun karyanya sebagian besar didasarkan pada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Al-Tasrif, Sabul Koklu memperkenalkan banyak inovasi untuk dirinya sendiri. Ahli bedah wanita juga diilustrasikan untuk pertama kalinya di Serahiyul Hani. Karyanya yang lain adalah Musrabnus, On Attention,